Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan taklim, ya. Kita masih pada bab iktisadi fit ta'ah, yaitu bab sederhana di dalam ketaatan. Hadis yang ke-144. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha salasan rawahu Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda halakal mutanatti'un sampai 3 kali. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan, yaitu dalam melakukan sesuatu dan memberatkan dirinya. Rasulullah mengucapkan hal tersebut hingga 3 kali. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata halaka itu celaka atau binasa. Ini menunjukkan konsekuensi yang serius, ya, dari sikap at-tanatu atau sikap berlebih-lebihan, ya. Ulama menjelaskan tentang kebinasaan ini, yaitu kebinasaan agama. Orang-orang yang berlebihan di dalam agama itu cenderung akan merasa jenuh, ya, bosan, bahkan nanti bisa putus asa sehingga mungkin akan meninggalkan sama sekali karena kebinasaan yang ada ini. Jadi kebinasaan di dalam agama itu nanti akan cenderung, ya, merasa bosan, binasa di dalam agamanya. Atau kebinasaan secara fisik atau mental, ya, memaksakan diri melampaui batas kemampuan. Ini bisa merusak fisik dan juga mental seseorang. Atau penyimpangan dari syariat. Ini binasanya ini adalah penyimpangan dari syariat, ya. Sikap berlebihan seringkali menjauhkan seseorang dari esensi agama, ya, esensi ajaran Islam yang moderat dan yang seimbang ini. Ini mengarah pada perbuatan bid'ah, ya, binasa, inovasi di dalam agama yang tidak ada dasarnya, atau bahkan kekufuran, atau menjauhkan orang lain dari agama. Ini sikap keras yang berlebihan seorang muslim itu bisa membuat orang lain takut, ya, atau enggan mendekati Islam. Adapun makna al-mutanatti'un, ya, adalah orang-orang yang berlebihan. Ini menurut beberapa tafsir adalah
Di antaranya orang-orang yang mendalam-dalamkan dan mempersulit diri. Ya, al-mutanatti'un. Ini adalah makna yang paling umum ya. Mereka adalah orang-orang yang terlalu mendalami atau memperinci sesuatu yang tidak perlu diperinci dalam urusan agama atau mempersulit diri sendiri. Dan juga bisa mempersulit orang lain dalam urusan yang sebenarnya mudah. Ya, mereka cenderung mencari-cari rukhsah ya, keringanan untuk diharamkan atau memberatkan sesuatu yang pada dasarnya ringan. Kemudian juga orang-orang yang berlebihan di dalam perkataan. Bisa juga merujuk orang-orang yang berlebihan di dalam berbicara atau menggunakan kata-kata yang sulit atau yang asing. Ini untuk menunjukkan keilmuannya ya. Jadi orang semakin tinggi itu kata-katanya semakin sulit dipahami ya. Dia menggunakan kata-kata yang sulit dipahami ya. Tujuannya untuk mengangkat dirinya. Padahal ini tidak esensial ya. Kemudian orang yang melampaui batas di dalam beribadah atau berfatwa. Ini adalah bentuk ekstrim ya di dalam di mana seseorang memaksakan diri di dalam ibadah melebihi kemampuan yang disyariatkan. Misalnya puasa terus-menerus ya tanpa ada jeda. Kemudian sholat semalam suntuk atau mengharamkan sesuatu yang tanpa dalil. Ya, demikian juga berfatwa di dalam yang berlebihan di dalam untuk mempersulit umatnya. Al-mutanatti'un juga bisa diartikan sebagai orang-orang yang takabur atau yang sombong ya. Beberapa ulama mengaitkan atanatu itu dengan kesombongan di dalam perkataan dan perbuatan, di mana seseorang merasa lebih unggul dan merendahkan orang yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un ya. Binasalah orang-orang yang berlebihan. Ini sampai 3 kali ya. Binasalah orang-orang yang berlebihan. Binasalah orang-orang yang berlebihan. Mereka akan binasa, akan merugi. Maksudnya adalah beribadah dalam masalah agama ataupun juga di dalam urusan dunia itu kalau berlebih-lebihan itu bisa menyebabkan kebinasaan ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, la tusadidu ala anfusikum fayusadidallahu alaikum. Janganlah kalian mempersulit diri kalian sendiri, karena nanti Allah akan mempersulit diri kalian. Fa inna qauman saddadu ala anfusihim fasaddadallahu alaihim ya. Sesungguhnya suatu kaum ya pernah mempersulit diri mereka, lalu Allah mempersulit diri mereka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat ya di dalam awal-awal surat Al-Baqarah ya, surat ya, ayat yang ke-25 30 itu ya, tentang kisah Bani Israel ya, ketika ada seorang yang terpandang orang kaya ya, tidak memiliki anak, hanya memiliki seorang keponakan saudaranya itu. Dia adalah seorang kaya raya. Kemudian peristiwanya anak tersebut, keponakan tersebut itu pengen mewarisi ya, pengen segera mewarisi hartanya itu. Karena tidak sabarnya kemudian dia melakukan pembunuhan terhadap keponakan itu Pak D paman ya, pamannya itu. Ya, kemudian tapi dengan tidak ada yang tahu. Kemudian di dalam riwayat itu mayatnya itu dibawa ke depan
ke kampung ya, kampung Bani Israel yang lain ya. Kemudian di situ hampir terjadi fitnah ya, bahwa ini siapa yang melakukan pembunuhan ini ya, orang-orang dari suku A menuduh suku B yang melakukan pembunuhan, sementara suku B menuduh suku A, dan ini hampir menyulut pada peperangan di antara suku tersebut ya. Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam meminta solusi. Nah kemudian Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu untuk agar mereka membunuh menyembelih seekor sapi betina. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ya ini ya, secara umum pokoknya suruh menyembelih ya, menyembelih sapi betina. Kemudian dengan solusi seperti itu ya, karena mereka sudah buntu, kemudian datang kepada Nabi Musa dengan dibimbing oleh wahyu untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, tinggal melaksanakan saja itu mudah, karena sapi betina itu mudah didapatkan di mana-mana. Nah, tetapi mereka para masyarakat saat itu menganggap ini sebuah olok-olokan ya, apakah engkau akan mengolok-olok ya, qalu atatakhiduna huzwa ya, apakah Anda akan mempermainkan kami ya, kami disuruh menyembelih seekor sapi betina ya. Kemudian minta penjelasan seperti apa sapi itu ya, kemudian dijawab bahwa tentang warnanya ya, warnanya yang kuning ya. Kemudian dijawab lagi yang tidak besar tidak kecil ya, tapi pertengahan. Nah, kemudian masih mempersulit diri ya, mempersulit yang seperti apa ya, sapi itu masih belum jelas bagi kami. Nah, kemudian mendapatkan wahyu lagi Nabi Musa alaihissalam, kemudian dijawab bahwa sapi itu belum pernah digunakan untuk membajak. Nah, kemudian mereka akhirnya mendapatkan kesulitan karena mempersulit diri. Ya, ketika perintah itu datang untuk menyembelih sapi betina, ya ketika langsung dilakukan itu akan mudah untuk mendapatkan sapi betina itu, tetapi mereka mempersulit diri. Sapi betina yang bagaimana? Yang tidak besar, yang tidak kecil. Nah, terus mereka sudah menjadi lebih sulit untuk yang mencari yang tidak besar, yang tidak kecil itu ukurannya seperti apa. Kemudian diberi tambahan warnanya yang kuning, yang kemudian orang suka melihatnya, ya, yang belum digunakan untuk membajak sawah. Nah, ini menyulitkan. Akhirnya kemudian tercapai keinginan mereka, tetapi melalui tingkat kesulitan yang tinggi. Agama ini mudah ya, tetapi jangan dipersulit ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di dalam berlebih-lebihan di dalam beribadah, misalnya sholat atau puasa ya, atau amalan lain yang sekiranya orang-orang yang secara umum bisa melakukan, ya tinggal dilakukan, tidak usah mencari kesulitan di dalam melakukan perbuatan ibadah itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, contohnya ya orang yang sakit. Orang yang sakit itu ada keringanan di dalam berpuasa atau tidak berpuasa saat itu, dia bisa mengganti di hari yang lain ya.
Ini ya mungkin ada sebagian dari saudara kita ya yang sakit ya, kemudian dia berprinsip ya sumu tasihu ya, berpuasalah maka sehat. Nah, kemudian dia dalam keadaan sakit tetap berpuasa, padahal dia membutuhkan energi ya dari makanan atau minuman itu, tetapi dia memaksakan diri. Nah, ini sikap berlebih-lebihan seperti ini bisa menjadikan kebinasaan pada dirinya. Ya, nanti binasa dalam hal fisiknya, atau kemudian yang lebih ditakutkan adalah binasa di dalam pemahaman terhadap agamanya, karena agama itu mudah ya, agama itu mudah, jangan mempersulit diri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, ini sikap ini juga bagi orang-orang tertentu yang mungkin sedang gandrung-gandrungnya ilmu ya, itu bisa kemudian menjangkiti. Misalnya orang melewati ayat-ayat tentang tauhid ya, yang tinggal orang percaya ya, beriman apa yang diberitahukan oleh Allah maupun Rasulullah SAW ya. Misalnya tentang Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, padahal kemudian dia menggunakan logikanya, bumi ini kan bulat dan kemudian berputar. Sekarang sepertiga malam terakhir ada di sini, nanti 1 jam lagi kan ada di sebelah timur lagi, kemudian 1 jam lagi ada di sebelah timurnya lagi, 1 jam lagi ada di sebelah timurnya lagi, terus berarti Allah itu turun terus. Terus kapan ada di Al-Ars ya? Nah ini ya, jadi dia melupakan laisa kamislihi syai'un ya, melupakan bahwa Allah tidak seperti sesuatu ya, di dalam zatnya maupun sifatnya ataupun juga perbuatannya. Ini ayat-ayat yang berisi keimanan ini kita tinggal beriman ya. Jangan kemudian menanyakan bagaimananya. Bagaimana Allah turun ya. Kemudian di Al-Ars sana kosong. Nah, kemudian dia berkutat seperti itu, padahal dia itu tidak akan menambah tingkat keimanan dan juga tidak akan menambah amal. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, jadi sikap yang tepat adalah bagaimana para sahabat bersikap dengan ayat-ayat tersebut. Ya, kemudian tentang misalnya ya, Allah ya di dalam sebuah hadis, sesungguhnya hati anak Adam itu berada di genggaman jari-jari Ar-Rahman, sebagaimana satu hati dibolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dia berkutat pada jari-jari Allah, berarti Allah itu punya jari-jari. Nah, jari-jarinya seperti apa? Tangannya seperti apa? Dia berkutat, berpikir seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang sikap yang berlebih-lebihan di dalam agama, ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat, ya, murid Rasulullah SAW langsung. Nah, dia berkutat, jari-jarinya Allah itu ada ruas-ruasnya atau enggak? Nah, dia berkutat seperti itu. Nah, ini adalah sikap yang seperti itu akan menyebabkan kehancuran ya terhadap keyakinannya ya. Berapa jari Allah itu ya, kanan semua atau kanan kiri ya. Nah, ini dia akan menjadikan binasa di dalam keimanannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka langkah yang tepat adalah bagaimana kita meyakini ya di dalam ayat keterangan-keterangan yang sifatnya tauhid itu, kita mendengar dari Al-Qur'an ataupun hadis bagaimana tinggal kita beriman, bagaimana para sahabat bersikap dalam hal itu ya. Dalam hal yang gaib ya, kita tidak diberi ya
tidak diberi tuntutan untuk tahu hal-hal yang gaib, ya. Sekedar mengetahui apa yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya, ya, lewat Al-Quran maupun lewat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tentang detailnya masalah ini termasuk berlebih-lebihan, mendetailkan, ya. Jadi nama dan sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama, ya, tidak seperti yang digambarkan oleh orang, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi di dalam satu dalil agama itu kita ada kewajiban untuk mengambil makna yang zahir, yang mudah, yang bisa dipahami secara mudah sesuai dalil, ya. Tidak usah kemudian mau mencari-cari makna lain di luar dalil itu. Kalau ada makna yang lain di luar dalil itu, maka setiap dalil itu bisa ditafsirkan yang macam-macam. Maka yang terjadi adalah akhirnya tidak ada fungsinya dalil-dalil itu, ya, karena nanti akan berkutat pada penafsiran-penafsiran yang lain. Nah, ini akan merusak, ya, merusak agama. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah rasio itu jangan kemudian terlalu dikaitkan, ya, terlalu dilibatkan di dalam memahami agama. Jadi rasio kita itu kita batasi sebagaimana yang para sahabat lakukan dalam memahami ayat-ayat atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan sesuatu yang gaib. Demikian juga pada pelaksanaan misalnya tentang wudhu, ya, ini ada perintah untuk berhemat di dalam air, ya. Kita alhamdulillah air tidak kekurangan, tetapi, ya, hadis dari Ibnu Abbas itu bahwa beliau itu berwudhu, ya, itu sangat sedikit cipratan airnya itu. Artinya berhemat di dalam berwudu. Kita kemudian juga jangan berlebih-lebihan di dalam berwudu mumpung airnya gratis, ya, airnya murah, ya. Kemudian kita wudu diulangi, ya, sampai 4, 5, 6 kali, gitu, atau bahkan lebih, ya. Tujuannya malah lain itu nanti, ya, bukan kemudian menghilangkan hadas kecil, tetapi nanti untuk menseger, ya. Ini jadi lain tujuannya. Berwudu itu tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil agar sebagai syarat sahnya sholat, ya. Kemudian tidak ada niatan yang lain, menseger, wudu, ya. Nah, ini berarti merubah sikap. Ini adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi tauhid kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan itu akan selalu menggoda dari berbagai macam jalan, ya. Kalau kemudian tidak lewat syariatnya, ya lewat niatnya, ya. Dari arah depan, dari arah belakang, dari samping, kanan, kiri, atas, bawah, setan selalu mengaitkan, ya, mengganggu manusia agar di dalam beribadah itu tidak sesuai dengan syariat, termasuk berlebih-lebihan di dalam beribadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya agama itu mudah, maka jangan kemudian dipersulit. Sebagaimana hadis yang ke-145, ya, kita bacakan sedikit, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dina yusrun fala yusaddad dinu illa alabah fasaddidu faqaribu wa absiru wasta'inu bil ghadwati warauhati wa syai'in minad duljah, rawahul Bukhari. Wa fi riwayat saddidu wa qaribu
wa gadu wa ruhu wa syai'un minad duljah al-qasdu al-qasdal tabluhu. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Nah, ini adalah prinsip dasar bahwa Islam itu adalah agama yang mudah, ya, tidak memberatkan. Wala yusaddad dinu illa alabah, ya, maka jangan tidak ada seorang pun yang memaksakan diri di dalam beragama melainkan ia akan kalah, ya, tidak sanggup melaksanakannya. Maksudnya adalah seseorang, ya, jika mencoba bersikap ekstrim atau terlalu keras di dalam menjalankan agama, itu justru dia akan merasa nanti kewalahan, ya, kelelahan yang akhirnya tidak mampu melanjutkan. Fasadidu, ya, maka luruskanlah, ya, berbuatlah yang benar, yang tepat. Ini perintah ini adalah untuk berpegang teguh, ya, pada jalan yang lurus sesuai syariat, ya, tidak berlebihan atau juga tidak kurang. Wa qaribu, dan dekatkanlah, ya, dekatkanlah diri kalian pada kesempurnaan, ya, kebenaran, atau berbuatlah semampu kalian, ya. Anjuran ini, ya, untuk berusaha untuk mendekatkan kesempurnaan, tidak dituntut untuk sempurna, ya, tetapi mendekat pada kesempurnaan, ya. Mendekat itu, ya, dilakukan terus-menerus, ya. Saiki iso seperti ini, ya, tetap dengan tidak memaksa. Ngesuk kemudian kok iso-isonya seperti ini, ya, dilakukan seperti itu. Oh, kok iso meningkat, tingkatkanlah, ya. Ya, mendekatkanlah, ya, mendekatlah pada kesempurnaan, ya. Wa absiru, dan berilah kabar gembira, ya, dengan pahala dan kemudahan, ya. Maksudnya tetaplah optimis, ya, bersemangat, gembira di dalam beribadah itu. Jangan kemudian memaksa-maksa diri, ya. Akhirnya tidak dilakukan dengan senang. Karena memaksa-maksa diri itu, maka beribadahnya itu ada sikap yang terpaksa, ya, maka tidak ada kegembiraan di dalam beragama. Wasta'inu bil ghadwah, ya, dan mintalah pertolongan di waktu pagi hari. Ya, ini syarat untuk memulai hari itu dengan ibadah, aktivitas yang baik, memanfaatkan waktu pagi, ya, yang penuh dengan berkah, diawali untuk melakukan ibadah, ya. Warauhati, dan juga waktu sore atau siang, ya, ini syarat untuk melanjutkan ibadah yang dilakukan pagi ini dengan kebaikan di waktu sore, memanfaatkan waktu-waktu istirahat untuk beribadah. Wasain minad duljah, dan sebagian dari waktu malam. Ini syarat untuk beribadah di sebagian, ya, sebagian malam, tidak sepenuhnya dalam waktu malam ini, ya, dengan keterpaksaan, tetapi dilakukan dengan ketenangan dan kekhusyukan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Dan juga di riwayat yang lain, wasadidu, dan luruskanlah, ya, berbuatlah dengan benar, ya, ini sama dengan yang hadis yang pertama tadi, anjuran untuk istiqomah pada kebenaran. Wa qaribu, dan dekatkanlah diri kalian, ya, pada kesempurnaan atau mendekati kesempurnaan, ya, mendekati pada kebenaran, ya, sebisa mungkin seperti itu. Wagdu, dan pergilah di waktu hari, di pagi hari. Waruhu, dan juga di sore hari. Wasyai'um minadul jah, dan juga pada sebagian waktu malam. Al-qasdu, ya, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu berusaha fokus pada tujuan, ya, tidak berlebih-lebihan, ya, fokus pada tujuan. Tabeluhu, niscaya kalian akan sampai pada tujuan kalian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan penjelasan tentang
jangan berlebih-lebihan di dalam beragama, tetapi kita berusaha untuk mendekati kepada kesempurnaan, ya. Jadi tidak dituntut untuk sangat sempurna, tetapi kita selalu berusaha untuk mendekati pada kesempurnaan sebisa mungkin dan tidak memaksakan diri sesuai dengan kondisi kita, ya, kondisi tubuh kita, kondisi lingkungan kita, ya. Jangan kemudian kita memaksakan diri, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan pagi hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.